Shalom, selamat datang di ibadah online AOG GMS Regional Jawa Tengah dan DIY. Saya percaya Tuhan mampu melakukan perkara yang luar biasa dalam hidup kita dan mengubahkan hidup kita. Sebelum kita mulai ibadah nih, teman-teman bisa siapin hati untuk memuji, menyembah, dan meresponi setiap firman yang ada. Buat yang baru pertama kali join, saya mau ucapkan welcome home, selamat datang di Gereja Mawar Sharon. Supaya kita tetap terhubung, teman-teman bisa subscribe ke akun YouTube GMS Jawa Tengah DIY atau follow Instagram di GMS Semarang. Oh iya, kalau teman-teman ada pergumulan, ingin didoakan, atau belum memiliki komunitas rohani, teman-teman bisa WA ke hotline kami di 08222 3390. Memberikan persembahan adalah sebagian dari ibadah. Jika teman-teman ingin memberikan perpuluhan atau persembahan, bisa lewat transfer ke rekening yang tertera di layar atau scan QR Code dari e-wallet kalian. Oh iya, kalau teman-teman rindu untuk terlibat dalam renovasi GMS Semarang, teman-teman juga bisa transfer ke nomor rekening yang tertera di layar dengan menambahkan Rp1 di setiap nominal transfernya. Hari ini kita akan ada ibadah perjamuan kudus di akhir firman. Apabila teman-teman ingin mempersiapkan, kalian bisa persiapkan roti dan anggur atau bisa diganti dengan roti tawar dan air putih. Sebelum kita mulai ibadah, yuk sama-sama kita berdoa dulu. Terima kasih ya Tuhan atas pengertaan-Mu, hari ini kami dapat berkumpul lagi dan kami dapat memuji dan menyembah Engkau sekali lagi. Tutup ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya dan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman serta kami yang akan mendengarnya. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Shalom jemaat Tuhan, mari kita bersorak-sorai buat Tuhan. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku
mengucap syukur Tuhan buat saat ini kami boleh berada di hadirat-Mu. Saat yang indah ketika kami menghadap di hadirat-Mu Tuhan. Mari sembah Dia. Kami berikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Biar kami menikmati saat indah ini Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu Yesus kekasih jiwaku, bawa daku, bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar kami lebih dalam masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan kami mau lebih lagi merindukan Engkau, mencintai Engkau. Bapa kami, Yesus Kristus yang kami agung-agungkan. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus. Ku mengasihi. Lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus. Ku mengasihi. Lebih dalam, oh, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. Yes Lord Jesus. Lebih dari segala yang ada. Oh, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus. Ku mengasihi. Lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Yesus. Ku mengasihi. Mari lebih dalam lagi nyanyikan buat Tuhan. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus. Ku sekali lagi lebih dalam. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus. Ku mengasihi. Ku mengasihi-Mu. Ku mengasihi-Mu. Ku mengasihi-Mu. Ku mengasihi-Mu. Haleluya. Halo AUG, apa kabar kalian? Luar biasa bukan? Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul A Big Plan. Karena rencana Tuhan itu besar bagi kita. Sehingga yang namanya rencana Tuhan harus diresponi dengan yang namanya iman. Kalau segala sesuatu itu bisa kita kerjakan, ya kita tidak perlu beriman, kita sudah langsung mengerjakannya otomatis, betul atau tidak? Makan, sendok, begitu kita langsung menggunakan sendok dan sebagainya karena aktivitas sehari-hari. Membuka buku untuk belajar, aktivitas sehari-hari kita bisa kerjakan. Tapi untuk rencana Allah yang sangat besar, ya hal ini adalah berbicara tentang kepercayaan Allah kepada kita, maka respon yang perlu kita berikan kepada Allah adalah iman atau percaya kepada Allah. Karena begini, secara kasat mata, secara mata kita ini, secara kemampuan kita ini, kita merasa tidak mungkin itu terjadi.
Bagaimana bisa? Kita melihat diri kita, kekuatan kita, kemampuan kita hanya terbatas. Tetapi ingat kalau Allah punya rencana yang besar, maka ayo responi dengan iman percaya kepada Tuhan. Kita belajar dari tokoh Abraham, karena kenapa? Ini sederhana tokohnya. Backgroundnya atau latar belakangnya Abraham itu, ya kita ini lebih baik dalam artian kita punya pengenalan Allah itu lebih baik. Di startnya Abraham itu sama sekali ya belum mengenal Allah pada masa itu. Nah Abraham tapi dipercayakan kepada Allah. Allah itu ya bersedia menyatakan dirinya kepada Abraham. Dan Tuhan itu mempercayakan hal yang besar, kepercayaan yang besar, perkara yang besar. Namun untuk mengerjakannya, untuk itu semua tergenapi, dibutuhkan yang namanya iman. Dan iman Abraham juga bukan iman yang langsung besar, tapi iman yang bertumbuh. Abraham ini adalah tokoh yang sangat penting dalam perjanjian lama. Zaman sekarang pun, kalau kalian ke bangsa Israel, Abraham ini adalah tokoh yang terkenal juga di sana. Karena kenapa? Karena melalui Abraham Tuhan itu menegakkan sebuah perjanjian, ya perjanjian untuk seluruh umat manusia melalui siapa? Satu pribadi yang namanya Abraham. Dan yang luar biasa, kalau kalian bisa membaca di Alkitab, kalian coba pelajari, kalian baca di Alkitab, Abraham itu punya tekad yang besar, sekalipun prosesnya kadang up and down, naik turun begitu, kadang tidak mudah, tapi Abraham berusaha terus punya tekad yang besar untuk mematuhi dan belajar taat kepada Allah. Sehingga Abraham itu menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Nah, kita mau belajar sama-sama, kita buka sama-sama di Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-8. Apa yang kita pelajari dari Abraham? Ibrani pasal yang ke-11 ayat ke-8. Yang sudah dapat katakan yes. Oke, yes. Karena iman Abraham taat, ya. Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Ada 3 kata yang kita bahas hari ini, yaitu iman, taat, dan berangkat. Nah, kenapa kita bahas tentang Abraham? Karena Abraham ini adalah dikenal sebagai bapak iman. Padahal ya bahkan Paulus itu menyebut bahwa melalui Abraham Allah itu ya memberikan keturunan, yaitu benihnya dapat keturunannya Yesus lahir di muka bumi ini untuk menyatakan kepada seluruh dunia sebagai juru selamat. Nah, di Kejadian 12 diawali dari kisahnya begini, ayat yang pertama. Ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu, ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati engkau, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi Abraham ini dipilih, Abram pada saat itu namanya belum Abraham. Dia dipilih bukan hanya sekedar, ya betul dia pertama kali dia diberkati, tapi untuk menjadi berkat. Ketika perkara besar atau rencana Allah yang besar itu diberikan dalam kehidupan kita, betul itu untuk kita, tapi itu juga untuk mendatangkan berkat bagi orang lain. Dan yang luar biasa di sini, ya kata berfirmanlah Tuhan, Tuhan di sini, Tuhan itu memperkenalkan. Ini kenapa saya katakan memperkenalkan, nanti saya akan jelaskan. Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai nama Allah perjanjian. Allah yang memiliki perjanjian. Sehingga hal itu menunjukkan bahwa Tuhan itu lagi ngundang Abraham. Tuhan sedang memberikan kemurahan kepada Abraham. Allah berinisiatif kepada Abraham. Dengan cara apa? Di sini dikatakan Tuhan tidak melalui tulisan. Tuhan ngomong secara langsung kepada Abraham. Wow ya. Nah, siapa Abraham ini pada saat itu? Abraham itu adalah anak dari Terah. Ya, papanya namanya Terah.
Dia tinggal di Ur Kasdim, kalau zaman sekarang ini adalah bagian timur daerah Irak. Dan ternyata kalau kalian lihat apa yang spesial dari Abram, gak ada loh di awal ini loh. Ketika pertama kali Allah menyatakan diri kepada Abram, apa yang spesial? Nah, kalau teman-teman atau kalian sehari ini merasakan begini, Tuhan, saya diberikan rencana yang besar. Siapa saya? Apa kemampuan saya? Saya ini bisa apa? Apakah saya bisa menggenapinya? Coba kita lihat dari yang namanya Abram ini. Abram ini juga awalnya bukan siapa-siapa maksudnya. Dia maksudnya bukan siapa-siapa dalam artian begini. Dia ini berasal dari keluarga penyembah Allah lain. Gak kenal Allah keluarganya. Bahkan ya di daerah Ur Kasdim, yaitu penduduk Ur dan Haran, itu punya dewa yang sama, yaitu dewa bulan. Yaitu yang mereka sebut dengan nama Sin. Jadi kalau kalian lihat di sini, gak ada istimewanya Abram itu digambarkan sebagai, oh dia mengenal Allah sejak kapan. Enggak, dia baru kenal Allah di sini. Jadi selama ini dia hidup, dia mengenal Allah yang asing. Istilahnya baru kali ini dia mengalami pertobatan. Mengenal Allah yang hidup, Allah yang sesungguhnya di sini. Pertama kali. Kehidupan Abram pada saat itu bukan yang spektakuler, bukan yang wah. Tapi perjumpaan Abram dengan Allah menjadikan hidupnya menjadi spektakuler karena ada rencana Allah yang besar dan yang paling utama karena ada Allah yang besar. Hari ini kita akan menjadi spektakuler karena rencana Allah dan terlebih lagi karena Allah hadir dalam kehidupan kita. Yang mau katakan yes, oke. Yang bersuka cita katakan amin. Oleh sebab itu jangan merasa saya ini masih muda, masih sekolah atau kuliah sehingga rencana Tuhan ya tidak sebesar itu. No, tidak. Karena kenapa? Tuhan itu yang besar itu adalah Tuhan. Sehingga kalau rencananya yang besar, cuma butuh respon kita. Respon kita yang pertama adalah iman. Di Alkitab katakan ini, karena iman. Abraham, dia taat. Tapi pertama kali karena apa? Iman. Iman itu artinya apa sih? Iman itu artinya percaya. Katakan sama-sama dengan saya. Percaya. Dasar yang pertama iman adalah percaya. Ayat Ibrani 11 ayat pertama dikatakan begini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi di sini dikatakan iman itu harus jadi dasar. Iman itu adalah fondasi, pijakan. Bagaimana kita ini bisa misalnya menjadi anak-anak Tuhan, orang Kristen yang namanya pengikut Kristus, dimulai dari percaya kepada Yesus terlebih dahulu. Percaya ini menjadi fondasi atau jaminan bahwa kita ini adalah miliknya Allah. Amin. Nah, oleh sebab itu iman ini adalah dalam kalau kalian lihat di sini, tema iman, kenapa kita perlu iman? Temanya adalah kesetiaan. Katakan sama-sama, kesetiaan. Kesetiaan untuk kita menyelesaikan rencana Allah selagi dimulai dari engkau masih muda. Itu butuh yang namanya kesetiaan. Karena kenapa? Iman ini bukan hanya di awal saja. Iman itu bicara diperlukan ketika kita betul pertama kali terima Tuhan Yesus. Tapi juga ketika proses kita mengikut Tuhan Yesus sampai akhir diperlukan yang namanya iman. Sehingga iman itu perlu terus kita pelihara, jaga, bahkan kita bangun. Kalau kita semakin hari harus semakin kuat iman kita kepada Tuhan. Amin. Nah, segala sesuatu yang kita harapkan. Nah, segala sesuatu yang kita harapkan itu bukan berasal hanya dari kita. Maksud dari kita gini. Yang kita harapkan, oh saya pengen. Ini bukan bicara soal oh saya pengen punya ini, punya itu dan sebagainya. Bukan. Ini bukan lahir, yang kita harapkan ini bukan berdasarkan dari diri kita sendiri. Tapi yang kita harapkan dari Allah, makanya butuh iman. Karena kita tidak bisa
upayakan dengan diri kita sendiri. Kenapa juga kita butuh iman? Karena segala sesuatu yang kita harapkan itu berdasarkan apa? Kenapa kita perlu percaya? Kita percaya karena karakternya Dia. Karena Allah. Kenapa kita bisa percaya? Karena Dia Allah yang bisa dipercaya. Dan satu-satunya pribadi yang bisa dipercaya dan paling bisa dipercaya, tidak pernah ingkar janji, itu adalah Allah. Sehingga kenapa itu menjadi dasar buat kita? Karena Allah adalah se-Allah yang setia, tidak pernah berubah. Selama-lamanya, oleh sebab itu kita perlu percaya kepadanya. Yang berikutnya, kenapa kita perlu percaya kepadanya, perlu beriman kepadanya? Karena penyertaannya. Untuk sampai kepada rencana Allah yang besar itu, kita perlu disertai Dia. Yusuf ketika dia pertama kali dapat mimpi, ya. Jadi kita beralih ke Yusuf dulu ya. Yusuf pertama kali dia dapat mimpi, jadi penguasa, ya, bahkan orang tuanya, keluarganya tunduk kepadanya untuk menggenapi rencana yang besar itu. Bukan melalui Yakub ayahnya, bukan melalui kekuatan atau koneksi saudara-saudaranya, enggak mampu. Untuk menjadi penguasa yang besar seperti rencana Tuhan. Tangan Allah sendiri yang menyertai, yang berproses di dalamnya. Butuh iman percaya Yusuf dari hari ke hari. Sama juga dalam kehidupan kita. Ada tantangan apalagi zaman sekarang ini. Ya, kita begitu mudah terima informasi. Kita juga bisa belajar banyak hal. Sehingga ya kita bisa belajar lewat media, lewat googling dan sebagainya. Kita bisa belajar di sana. Namun ada rencana Allah yang besar yang tidak bisa kita ini hanya mengandalkan itu saja. Tapi kita harus perlu mengandalkan penyertaannya. Dan kenapa kita perlu percaya kepadanya? Karena janjinya. Kalau manusia janji bisa ngingkari enggak? Pernah enggak temanmu bilang begini, besok ya aku ulang tahun. Tak traktir makan ya gitu. Terus dia lupa. Pernah enggak? Pernah toh? Atau janjian apa? Lupa jamnya. Gitu. Manusia bisa lupa dengan janjinya. Tapi Tuhan enggak. Dari dulu, sekarang, sampai selamanya nanti. Janjinya kalau dia berjanji itu ya dan amin. Dikatakan iman adalah dari dasar dari segala sesuatu dan bukti. Iman ini akan terbukti oleh namanya ujian. Sehingga itu menjadi jaminan bagi orang-orang yang siapa? Orang-orang yang setia. Yang percaya sama Tuhan sampai akhir. Sekalipun ada godaan untuk enggak usah sungguh-sungguh lah ikut Tuhan. Sekalipun ada godaan untuk berkata, enggak usahlah masih muda layani, buat apa? Sekalipun ada godaan, aduh hidup kudus, aduh ndak zamannya, ndak keren dan sebagainya. Tapi kalau kita ini bisa melewat ujian seperti itu, kita muncul sebagai orang yang setia di hadapan Tuhan, wow itu keren di hadapan Tuhan. Dan berikutnya adalah segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kenapa butuh iman? Karena kita belum melihatnya. Abram ketika Tuhan katakan kamu akan pergi ke sebuah negeri, yang akan kutunjukkan kepadamu. Tidak ada Google Map pada saat itu. Ya, tidak ada Sherlock di mana lokasinya di sini gitu. Kalau itu lokasinya di sini, pakai ini, kita langsung pergi aja. Pada saat itu enggak ada apa-apa. Yang hanya dipegang itu cuma perkataannya Tuhan. Dan karena tidak dilihat, tapi dibutuhkan untuk percaya. Karena kenapa? Karena dia berharap kepada Allah tadi yang berkata, yang berfirman. Tentang apa? Tentang hal yang ke depan nanti. Apa yang akan Tuhan berikan? Yaitu namanya janji dari Allah. Janji rohani dari Allah. Biasanya nih, ya kita itu percaya dengan apa yang panca indera kita lihat. Atau kita rasakan. Betul atau enggak? Ya misal contoh, saya akan mendapatkan buku gitu.
Saya baru percaya ketika buku itu sudah di depan atau saya pegang. Begitu kan? Nah tapi ketika kita belajar beriman, kita itu sedang memerintahkan nih. Pikiran kita, mata kita, sekalipun hari ini belum terjadi rencana Allah yang besar itu. Kita diajar untuk apa? Untuk berpegang teguh, percaya, sekalipun belum nampak, belum terlihat, belum terjadi, masih nanti. Berarti kalau kita beriman, kita itu sabar. Sabar menunggu tapi bukan berarti tidak melakukan apa-apa. Sabar sambil percaya, sambil melakukan bagian kita, sehingga saatnya nanti kita itu siap menerima rencana Tuhan yang besar. Yang mau katakan amin. Siapa yang sangka nanti ke depan engkau dapat kepercayaan dari Tuhan. Entah engkau menjadi pemimpin rohani, entahkah engkau menjadi orang-orang yang berpengaruh di sekelilingmu, entahkah engkau jadi influencer, entahkah engkau jadi businesswoman atau businessman yang sukses. Tidak ada yang tahu. Tapi ayo iman itu pegang peranan yang penting dalam perjalanan hidup kita. Sehingga ayo, itu harus jadi fondasi dalam kehidupan kita, enggak boleh goyah iman percaya kita kepada Allah. Kondisi, keadaan bisa silih berganti, bisa hari ini oke, bisa besok tidak oke, tapi iman percaya kita harus kita pegang. Amin. Ibrani 11 ayat ke-6. Kenapa? Karena tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi kenapa kita ini kok perlu percaya, kita harus beriman? Karena dikatakan ternyata tanpa iman, ya, kita ini gak bisa menyenangkan hati Tuhan. Kita ini tidak bisa berkenan kepada Allah. Karena apa? Iman itu adalah gini loh, iman itu adalah pengenalan kita akan Allah. Kenapa kita bisa percaya kepada Allah? Karena kita kenal Allah. Kenapa kita bisa percaya kepada Tuhan? Karena kita mengetahui siapa Tuhan kita. Oleh sebab itu, jumlah atau seberapa besar iman yang kita miliki, itu bergantung pada hubungan langsung, yaitu dengan pengalaman dan pengetahuan kita akan Allah. Oleh sebab itu, ayo, iman itu bukan hanya di awal saja. Kita terus dekat dengan Tuhan. Jangan remehkan saat teduhmu. Jangan remehkan renunganmu dengan merenungkan firman Tuhan. Jangan remehkan ketaatanmu berjalan bersama dengan Roh Kudus. Karena kenapa? Karena dari situ lahir pengetahuan akan Allah. Karena dari situ lahir pengenalan akan Allah. Yang membuat kalian bisa menjadi orang-orang yang punya iman yang kuat, punya iman yang teguh. Jadi iman yang bertekun, ya yang setia itu menyenangkan hati Tuhan. Coba di sini, siapa yang suka misalnya ketemu orang yang besok bilang A, besok lagi bilang B, C, D gitu. Jangan enggak pernah menepati janji, enggak mau kan? Nah sama juga, iman yang bertekun, iman yang setia, itu adalah iman yang tidak peduli apapun yang terjadi, memutuskan tetap setia sampai akhir, mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Wow, keren. Mau? Ayo sungguh-sungguh. Tapi harus ada langkah memulainya. Nah Abram ini dimulai dengan dia diminta meninggalkan daerahnya atau keluarga besarnya. Kenapa? Karena begini, ini bukan berarti kalian ayo tinggalkan keluargamu, bukan loh ya. Ini maksudnya adalah dia diminta meninggalkan masa lalunya. Karena tuntutan budaya atau keluarga pada masa itu, mereka kalau penyembah berhala, misalnya mereka mendirikan misalnya tempat penyembahan berhala, yang menguruskan adalah keturunannya. Dan itu menjadi hambatan untuk Abraham mendapatkan panggilan yang dari Allah ini. Nah sama juga dalam kehidupan kita itu adalah apa? Masa lalu kita yaitu dosa. Kalau dalam hal Abraham ini adalah Abraham tidak kenal Allah, mana bisa mengenal rencana Allah. Nah sama juga dalam kehidupan kita, kalau kita ini
masih tinggal dalam dosa dan terus tidak mau meninggalkan dosa, nah bagaimana caranya kita bisa melihat rencana Allah yang besar? Ya. Dan Abraham dibawa untuk keluar dari zona nyaman, dia menghadapi ketidakpastian masa depan dalam artian begini. Masa depan bagi kita itu misteri bukan? Ada yang tahu nanti kalau misalnya hari ini kau sekolah, kuliah di mana? Mungkin punya planning. Tapi benar apakah tempatnya di situ atau kemudian tinggalnya di mana, kita sudah tahu dari sekarang? Atau pasangan hidup kita siapa, misal pasangan hidup kalian siapa, terus kemudian nanti dapat kerjaan apa, anaknya bagaimana, seperti namanya siapa, gak ada yang tahu. Masa depan itu misteri bagi kita. Maksudnya misteri itu kita enggak tahu. Tapi Allah kita adalah Allah yang sekarang, masa lalu, ada di masa lalu, ada di masa sekarang Allah kita, dan Allah kita ada di masa depan juga. Oleh sebab itu, sekalipun kita mengawali ikut Tuhan, aduh Tuhan saya enggak ngerti apa-apa. Ke depan nanti saya kuliah terus gimana? Terus nanti bagaimana kehidupan saya? Ayo kita ambil langkah menghadapi masa depan kita bersama dengan Tuhan. Lakukan bagian kita, tanggung jawab kita dengan yang terbaik. Tapi hati kita arahkan untuk mencari dan mengikuti kehendak Tuhan. Yang mau katakan yes. Nah, dengan iman dikatakan Abraham, dia dipanggil dan taat untuk dia pergi ke suatu tempat yang hal itu tempat itu menjadi suatu warisan. Di zaman dulu ya, di zamannya masanya Abraham, kenapa hal ini penting? Karena zaman dulu ya, kalau tinggal di satu tempat itu melambangkan orang itu sudah istilahnya memiliki teritori atau daerah kekuasaan. Sehingga itu menjadi warisan bagi Abraham. Jadi pada saat itu Abraham meninggalkan kenyamanannya ya di tempat asalnya. Dia itu sudah anaknya orang kaya. Kalau dia meninggalkan semuanya itu, dia keluar, dia meninggalkan kenyamanannya. Nah, bagaimana dan Abraham tetap mengikut Tuhan. Baru pertama kali kenal Tuhan, dia langsung berani ikut Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita? Beranikah kita taruh iman kita? Beranikah kita percaya kepada Tuhan? Di zaman di masa sekarang ini semua serba dengan teknologi yang begitu canggih, dengan begitu modern dan sebagainya. Tapi ingat, mau zaman semakin canggih sedemikian rupa nanti, Allah tetap tak tergantikan. Allah itu sumber kehidupan. Kalau Allah bertindak, kalau ada Allah yang berfirman, tidak ada yang bisa menghalangi. Oke? Nah, dan kemudian bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Siapa yang tidak suka upah ya? Nah, upah yang terbesar ternyata adalah apa? Bukan hanya sekedar harta benda, itu hanya salah satunya. Tapi upah yang terbesar adalah kehadiran Allah. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Kalau Allah yang sanggup melakukan perkara mustahil itu ada bersama dengan kita, berarti perkara mustahil bisa dikerjakan enggak? Bisa dong. Oleh sebab itu upah yang terbesar adalah kehadiran Allah. Kalau kita ini memiliki iman kepada Allah, itu menunjukkan bahwa Allah itu berada dalam hidup kita. Oleh sebab itu, hari ini, sekalipun kita ini enggak tahu tentang masa depan, nanti zaman seperti apa, pandemi kapan selesai, kondisinya bagaimana ke depan. Sekarang semua serba online semua dan sebagainya. Nah, tapi ayo sekalipun kita tidak tahu soal masa depan, kita serahkan masa depan kita kepada Allah. Amin. Kita percaya, kita miliki iman kepada Allah. Yang kedua adalah taat. Yang pertama tadi memiliki iman, yang kedua adalah berikutnya adalah taat. Karena setelah iman, ya ketaatan itu adalah respon dari iman. Gimana caranya kita taat? Karena kita punya iman dulu. Ketika kita punya iman, oh ya percaya kepada Tuhan, maka kita mau taat.
Nah, iman dan ketaatan ini nggak bisa dipisahkan. Kalau kita nggak percaya sama Tuhan, gimana kita taat? Tapi kalau kita percaya sama Tuhan, maka kita belajar untuk taat. Dan ketaatan itu adalah hal yang penting. Kejatuhan manusia pertama yaitu Adam dalam hal apa? Tidak taat. Ketidaktaatan Adam membuat rencana Allah yang luar biasa menjadi apa? Menjadi gagal. Nah, taat itu berarti apa sih? Taat itu adalah gini, patuh, menurut, tunduk, takluk, menerima. Apalagi tadi? Taat itu patuh, menurut, tunduk, takluk, menerima. Wah, ini kata-kata yang gak suka biasanya didengar oleh orang muda. Betul atau enggak? Nurut, aduh. Ya, taat, aduh gitu. Karena seringkali memang ya kehendak bebas kita ini membuat kita tergoda untuk kita itu enggak mau nurut. Ayo hari ini pernah enggak kalian enggak nurut sama orang tua? Pernah kan? Karena kenapa? Karena dalam dirimu atau dalam diri kita ada godaan untuk aduh gak mau begitu. Ingin melakukan kehendak kita sendiri. Tapi justru di sini ya. Justru di sini sekalipun tantangan adalah tantangan teman-teman kalian semua adalah gejolak untuk tidak taat. Tapi ayo belajar untuk tunduk, tadi patuh, menurut. Itu bicara soal apa? Yang menjadi tuan bukan saya. Yang menjadi tuan di hidup ini bukan aku dan kehendakku. Tapi yang menjadi tuan di hidupku adalah siapa? Tuhan. Ya. Ayo taat. Tuhan itu adalah Tuhan. Tuhan itu adalah Allah atas segala sesuatu. Taat itu dimulai dari apa? Dimulai hati kita itu percaya kepadanya. Pikiran kita itu tidak meragukannya. Kemudian sepakat dengan janjinya. Dengan cara menerima dengan yakin. Kalau di pikiran kita itu hati kita sudah enggak percaya kepadanya. Bagaimana kita bisa taat? Ketika kita belajar taat, contoh hal yang sederhana. Belajar taat untuk berdoa setiap kali ketika bangun pagi. Kira-kira apa yang perlu kita kalahkan untuk belajar taat? Kalau kita percaya bahwa Allah itu, kita membutuhkan Allah. Kita percaya bahwa Allah itu adalah Allah atas hidup kita. Maka kita akan berusaha untuk taat, untuk berusaha untuk doa pagi. Saya butuh tuntunan Tuhan. Saya butuh pimpinan Tuhan, betul atau tidak? Nah tapi kalau kita ini gak percaya sama kuasa Tuhan atau kekuatan Tuhan, percaya kepada diri sendiri, gak butuhlah, gak perlulah, maka kita tidak melakukannya. Oleh sebab itu iman perlu, tapi berikutnya yang perlu lagi adalah taat. Dan taat ini muncul ketika hati kita percaya kepada Tuhan, pikiran kita juga tidak meragukan Dia, dan kita sepakat dengan apa janjinya, tidak meragukan Tuhan. Yang mau katakan yes, yang mau katakan amin. Jadi Abraham ini kenapa kok kita lihat kok seorangnya simple. Oh tapi bukan berarti Abraham tidak pernah gagal loh. Dalam pertandingan iman Abraham itu pernah salah, pernah gagal juga. Tapi dalam kegagalan dia bangkit lagi. Teman-teman mungkin kalian mungkin merasa gini, aduh saya sudah berulang kali gagal untuk taat. Udahlah nyerah saja. Jangan. Memang butuh proses. Memang butuh perjuangan. Memang gak mudah. Tapi jangan kalah. Oke. Dan yang terakhir adalah berangkat. Artinya adalah bertindak. Nah, bertindak itu adalah begini. Tadi kan pertama punya iman. Punya iman dilanjutkan dengan belajar taat sama Tuhan.
Nah, ketaatan kita sama Tuhan ya itu harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Berani nurut, taat itu berani bertindak. Karena tanpa tindakan nyata, wujud ketaatan gak ada penggenapannya. Contoh begini, teman-teman ini, kalian semua ini misalnya gini, wah nanti pokoknya saya akan jadi orang yang pinter misalnya. Pinter apa? Misalnya engkau punya bakat ya, punya talenta, engkau ini suka seni. Nah misalnya engkau mulai tertarik dengan yang namanya seni musik. Entah main gitar dan sebagainya. Nah tapi kalau tidak ada tindakan yang nyata, yaitu engkau melatih dirimu dengan bermain gitar, bagaimana ya bisa jadi mahir, bisa terjadi engkau adalah seorang ahli musik, ya nggak bisa. Sama juga dengan hal iman. Iman itu tanpa perbuatan dikatakan adalah mati. Jadi butuh tindakan nyata. Butuh adalah respon dari kita bertindak. Dan Abraham ini, dia ketika dia beriman, dia taat, dia bertindak. Dia pergi ke tempat yang Tuhan tunjukkan. Dia pergi ke tempat yang Tuhan mau sediakan dalam kehidupannya. Itu yang dia lakukan. Dan iman yang seperti itu, tindakan seperti itu menyenangkan hati Tuhan. Karena kenapa? Bukan hanya sekedar percaya dalam hati atau mengiyakan saja, tapi diwujudkan dalam tindakan nyata. Nah, perjalanan Abraham, ya iman Abraham itu enggak mudah juga. Dia pernah ke negeri orang asing ya. Kemudian dia bilang istrinya jadi adiknya aja. Supaya kenapa dia takut untuk dicelakai atau dibunuh dan sebagainya. Terus kemudian juga dia usianya sudah tua sekali. Tuhan menjanjikan keturunan. Tapi pada saat usianya tua belum diberikan sampai satu waktu. Dia juga melakukan kesalahan. Ya, yaitu mengambil Hagar menjadi istrinya. Padahal harusnya lewat keturunannya lewat siapa? Lewat Sarah saja pada saat itu. Nah, hal ini kita perlu mengerti begini, kenapa kok kita ini perlu beriman sih? Karena tujuan akhir iman itu bukan hanya tentang diri kita. Pemeran utama dalam kehidupan ini bukan kita. Kenapa Abraham sekalipun gak melihat rencana yang besarnya itu seperti apa? Menjadi bangsa yang besar. Pada saat itu dia sampai mati pun, meninggal pun, dia belum melihat dia menjadi bangsa yang besar. Baru saat ini mungkin kita bisa melihat ya keturunannya Abraham menjadi bangsa yang besar. Perjalanan iman Abraham itu kenapa dia kok terus mau melakukannya? Karena tujuannya, rencana Allah itu, tujuannya adalah siapa? Rencananya Allah, tujuannya adalah Allah. Pemeran utamanya itu adalah Allah. Sehingga perjalanan iman itu bukan hanya begini, untuk orang yang sudah dewasa saja, untuk orang yang udah usia tertentu saja, enggak. Tapi berapapun usia kita, engkau masih muda, engkau pun juga harus mulai membangun imanmu mulai dari sekarang. Sekalipun nanti ada prosesnya, enggak berjalan mulus, enggak berjalan sesuai rencana, kadang gagal, kadang berhasil, kadang berjuang, kadang struggle dan sebagainya. Kadang harus diuji sampai nilainya murni menghadapi tantangan, menghadapi masalah sedemikian rupa, jangan nyerah. Amin. Terus beriman kepada Tuhan, apalagi tantangan zaman sekarang ini. Tantangan untuk tidak hidup kudus, tantangan untuk meninggalkan Tuhan, tantangan untuk biasa-biasa saja, tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Di masa sekarang ini begitu mengelilingi kalian semua. Tapi ingat, pemeran utama, sumber segala kehidupan itu adalah Allah. Kenapa kita melakukannya? Karena Allah mengasihi kita mau meresponi dengan mengasihi Allah, menyenangkan hati Allah, maka ayo pegang teguh imanmu, percayamu. Bukan hanya di awal, tapi di sekarang,
Awal ya, sekarang iya, dan nanti sampai akhir hidupmu. Yang mau katakan amin. Dan aplikasi apa yang perlu kita kerjakan? Yang pertama adalah bagaimana kita membangun percaya kita kepada Tuhan. Ayo, gak ada yang lain, sederhana memang. Tapi perlu konsisten, jangan malas. Yaitu apa? Renungkan firman Tuhan. Saat teduh pribadimu, doa pribadimu. Ketika bangun pagi-pagi berdoa, minta pimpinan Tuhan. Lakukanlah setiap hari, coba ayo lakukan rutin setiap hari. Mengalahkan zona nyaman, mengalahkan gak enak. Pengennya masih tidur lagi ya. Masih nanti aja, mepet aja jam sekolah online atau kuliah online. Ayo kalahkan kedagingan ini. Kalahkan kenyamanan ini untuk ayo mencari Tuhan. Berdoa sungguh-sungguh, baca firman Tuhan, minta pimpinan Tuhan. Kemudian yang kedua, aplikasi yang kedua adalah ayo belajar taat. Adam gagal dalam ketaatan, tapi kita sebagai manusia yang baru, ya, yang sudah ditebus dengan darahnya yang kudus, dengan darah Allah yang kudus, dengan darah Tuhan Yesus Kristus, maka ayo belajar taat lewat perkara-perkara yang sederhana. Contoh misalnya, tadi dia disuruh berdoa, baca firman, atau bersaksi kepada teman, atau menguatkan teman, atau menyapa teman kita, memberikan renungan kepada teman kita. Dan yang berikutnya, ayo praktekkan iman kita dengan cara apa? Ayo rajin ibadah. Yang mau katakan yes. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu. Kami mau belajar terus beriman ya Tuhan. Kami mau terus belajar memiliki hati yang percaya kepadamu. Kami mau belajar taat kepadamu. Dan kami mau belajar bertindak lewat perkara-perkara yang sederhana. Tuntun kami, tolong kami menjadi setia ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Mengucap syukur buat hari ini. Thank you Tuhan. Thank you. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji. Katakan sekali lagi, ku percaya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang
Di masa sekarang ini, mungkin kau mengalami tantangan demi tantangan. Godaan untuk percaya kepada Tuhan di masa seperti ini mungkin gak mudah. Di masa pandemi ini sulit mungkin. Ada tantangan di keluargamu, ada tantangan di studimu. Atau engkau mulai sambil bekerja, ada tantangan di pekerjaanmu. Saya engkau berkata, aduh mempertahankan iman di lingkungan ya teman-teman sekolah, teman-teman kuliah. Atau mungkin di lingkungan pekerjaan, gak mudah. Tapi ayo, setiap zaman mungkin punya tantangan yang berbeda. Tapi isunya sama, yaitu soal kesetiaan mengikut Tuhan. Tentang percaya kepada Tuhan, tentang taat kepada Tuhan. Dan tentang mau berani meresponi dengan bertindak lewat tindakan nyata. Ayo hari ini bagi engkau yang mau berkata kepada Tuhan, Tuhan aku mau punya iman percaya kepadamu. Di segala keadaan. Untuk rencana yang besar itu yang Tuhan berikan dalam kehidupanku. Memerlukan iman. Iman yang tekun, iman yang setia. Bukan hanya di awal pertobatan, tapi bahkan sekarang, bahkan sampai akhir. Aku mau memiliki iman yang seperti itu. Angkat tangan kananmu dimanapun kau berada. Hamba berdoa ya Tuhan untuk tangan-tangan yang terangkat. Lihat ya Tuhan. Kerinduan anak-anakmu. Lihat ya Tuhan. Tuhan biar mereka terus punya hati yang percaya kepadamu. Berpegang kepadamu. Rindu sungguh-sungguh menyenangkan hatimu ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Lihat tangan-tangan yang terangkat. Biar di segala keadaan termasuk di masa pandemi ini mereka teguh memegang percaya kepadamu. Sekali lagi nyanyikan lagu ini. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal. Menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai. Menepati janji-janjimu. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal. Menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai. Menepati janjimu. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu. Jadikan kami ya mendengar dan merenungkannya, tapi jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu. Memiliki iman untuk menanggapi rencana Allah yang besar. Terima kasih buat firman-Mu. Jadikan kami pelaku-pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Ya, saya percaya kita semua diberkati dengan firman yang ada dan saya berdoa supaya dengan firman tadi iman kita kepada Tuhan semakin hari semakin dikuatkan. Dan hari ini mari kita persiapkan hati untuk menerima perjamuan kudus, untuk kita bersama-sama diingatkan kembali tentang kasih dan karya keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan untuk setiap kita semua. Mari siapkan roti dan anggur. Kalau kalian gak punya roti dan anggur bisa diganti dengan biskuit, bisa dengan kue kering atau roti tawar. Atau kalian juga bisa ganti anggur dengan air putih atau teh atau sirup dan lain sebagainya. Mari kita siapkan hati, mari kita berdoa terlebih dahulu dan setelah itu kita menyembah Tuhan dan kita melakukan perjamuan kudus. Bapa yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan, Engkau Allah yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Dan hari ini siapkan hati setiap kami Tuhan, sucikan dan kuduskan setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada supaya kami layak menerima tubuh dan darah-Mu. Supaya hari ini kami menerima kesembuhan, kami menerima pemulihan, kami menerima berkat yang daripada sorgawi mengalir dalam hidup kami. Dan kami juga berdoa Tuhan sucikan kuduskan roti dan anggur yang ada di tangan kami. Kau juga berkati supaya roti dan anggur ini menjadi media kuasa Tuhan dalam hidup kami. Dan kami juga berdoa buat hamba-Mu yang akan melayani Tuhan sucikan dan kuduskan setiap kami, layakkan setiap kami Tuhan. Syakarapatakarana syakarabarabarabo. Mari datang kepadanya hari ini dengan penuh kerinduan, dengan ucapan syukur. Syakaralayaramo, haleluya. Kami mengucap syukur ya Tuhan.
Basuh setiap kami Tuhan, sucikan, layakan setiap kami hari ini. Kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kau sungguh baik dalam hidup kami. Basuh aku di dalam darah-Mu, Anak Domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Kami merindukan kemuliaan-Mu atas kami Tuhan. Kemuliaan Tuhan lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Basuh kami ya Roh Kudus. Basuh aku di dalam darah-Mu, Anak Domba. Amin. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Lawat setiap kami Tuhan. Ku rindu kemuliaan Tuhan lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Kau lebih dari segala-galanya, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan hadir di setiap kamar, hadir di setiap rumah ya Roh Kudus. Amin. Mata tiada artinya, jamah setiap anak-Mu Tuhan. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak dan tiada artinya. Kami ingin lebih dekat padamu. Oh, dekap erat setiap kami ya Roh Kudus. Peluk setiap kami, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Mari sembah Dia. Oh, kami ingin lebih dekat padamu. Dekap setiap hati kami, dekap erat setiap kami Tuhan. Ku ingin melekat dekat denganmu ya Yesus.
kasih buat darah yang tercurah. Terima kasih Tuhan, Kau mengasihi kami. Terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Syakarala ya Rama, syakarala ya Raba, 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 Rabo. Kinama syakarala ya Rana, Nana, 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 Namo. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Engkau tidak pernah meninggalkan setiap kami. Terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat karya keselamatan yang Tuhan kerjakan sampai akhir untuk setiap kami, untuk menebus setiap dosa kami, untuk menyembuhkan setiap kami. Kami mengucap syukur Tuhan, kami punya Allah yang hidup, kami punya Allah yang bangkit, kami punya Allah yang mampu melakukan perkara-perkara dahsyat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari siapkan roti, angkat tinggi. Syakara patakara nama syakara barabarabo. Angkat tinggi rotimu. Syakara layaraba syaka nama-nama namo. Naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau memampukan setiap kami. Engkau melayakkan, menyucikan setiap kami. Biar hari ini kami menghargai Engkau lebih lagi. Biar hari ini mulai hari ini kami berjalan di dalam kekudusan. Kami berjalan di dalam keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Buat kami menghargainya. Terima kasih buat tubuh yang tercurah. Kami mengucap syukur. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan ucapan syukur dengan penuh hormat di dalam nama Tuhan Yesus. Mari siapkan anggur, angkat tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari naikkan ucapan syukurmu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya melalui perjamuan kudus hari ini. Kami percaya melalui tubuh dan darah-Mu menyucikan hidup kami. Mempertobatkan setiap kami. Memberikan pemulihan, kesembuhan, kemerdekaan, kemenangan di dalam hidup kami. Terima kasih melalui darah-Mu setiap belenggu hari ini dilepaskan. Kami mengucap syukur. Terima kasih melalui darah-Mu kami disucikan, dikuduskan, disembuhkan. Kami mengucap syukur. Mari kita minum dengan penuh rasa syukur, dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Lebih dari segalanya. Amin. Amin. Haleluya. Emas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Ku ingin lebih dekat. Oh, ku ingin lebih dekat. Yes, amin. Bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia
kepadamu. Jadikan ku hamba yang setia padamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba yang berkenan padamu Tuhan. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Berikan kemuliaan sorak-sorak bagi Tuhan. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan, meteraikan tubuh dan darah-Mu hari ini dalam hidup kami. Biar perkenanan, biar damai sejahtera, biar sukacita, kesembuhan, pemulihan, berkat yang terbaik tercurah dalam hidup setiap jemaat Army of God dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan hari ini saya rindu mendoakan teman-teman yang baru pertama kali join di ibadah hari ini. Dan saya juga rindu berdoa buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali pengen mengenal Tuhan lebih lagi. Dan engkau belum pernah menerima keselamatan. Mari taruh tanganmu di dada. Buat teman-teman yang baru pertama kali join, mari saya berdoa buat kalian ya. Tuhan terima kasih buat keberadaan mereka hari ini. Walaupun secara online kami mengucap syukur Tuhan. Mereka boleh ada bersama-sama dengan kami. Tuhan berkati, berdoa buat setiap mereka. Biar ini menjadi titik awal buat mereka untuk bertumbuh lebih lagi di dalam Tuhan. Dan kami siap Tuhan jadi partner, jadi sahabat, jadi saudara buat mereka Tuhan. Biar mulai hari ini mereka terus bertumbuh di dalam Engkau. Berkati setiap apapun yang mereka kerjakan. Engkau berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Welcome home buat kalian. Dan saya juga rindu berdoa tadi buat engkau yang belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kau bisa ikuti doa saya, taruh tanganmu di dada, ikuti doa saya. Allah Bapa yang baik, yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih. Hari ini saya boleh mendengar firman-Mu. Hari ini saya boleh mengenal Engkau. Hari ini saya boleh beribadah. Saya mengucap syukur. Terima kasih buat hidup yang luar biasa yang Tuhan beri dalam hidup saya. Hari ini saya mau mengakui setiap kesalahan, pelanggaran saya, setiap dosa-dosa yang sudah saya lakukan. Tuhan ampuni saya, ampuni setiap dosa-dosa saya. Saya berdosa, ampuni ya Tuhan. Dan hari ini biar saya menerima pertobatan. Hari ini saya mengaku dengan mulut, percaya dengan hati bahwa Engkau Yesus satu-satunya jalan kebenaran dan hidup, satu-satunya Tuhan Sang Juru Selamat dalam hidup saya. Bertahtalah ya Tuhan, ya Roh Kudus dalam hidup saya, pimpin di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat karya salib-Mu, terima kasih buat keselamatan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup saya. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Congratulations buat kalian yang baru saja didoakan menerima Yesus. Saya berdoa ini adalah titik awal kalian bisa bertumbuh bersama-sama dengan kami. Kau bisa bertumbuh lebih lagi di dalam Tuhan. Dan hari ini saya juga menghimbau buat kalian untuk klik link Welcome Home di atas. Supaya kalian bisa lebih dekat dengan kami bisa mengenal kalian lebih lagi. Dan hari ini buat setiap Army of God dimanapun kau berada, angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Hari ini terimalah berkat yang terbaik. Datangnya dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Dia Tuhan yang akan selalu memegang tanganmu. Dia Tuhan yang akan memulihkan. Dia Tuhan yang akan menggenggam erat kehidupanmu. Penyertaannya sempurna dari hari ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. God bless you all. Selamat hari Minggu.